Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih dan solihah, how are you today? Okay, we are continue to our material about science with Miss Isna. Are you ready, everybody? Okay, last week we had assignment. Minggu kemarin sudah Miss kasih tugas ya about unit 6 Earth and Weather. Okay, yaitu kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya unit 6 tentang Earth and Weather atau bumi dan cuacanya. Number 1, look and labels. Oke, kemarin sudah Miss berikan tugasnya pada halaman 64 dan 65. Oke, semuanya juga sudah dikerjakan kan ya? Kita review sebentar. Look and label. What the mean of landslide? Kemarin apa artinya landslide? Ya, landslide itu yaitu tanah longsor, kemudian snow, salju, earth, bumi, clouds, awan, earthquakes itu gempa bumi, dan yang terakhir adalah hail. Hail itu adalah hujan es. Kemarin sudah di label semuanya. Sekarang kita lihat to the lesson 1 about what is the water cycle. Apa itu water cycle atau siklus hujan? Itu bagaimana ya siklus air? Yang pertama, kemarin sudah Miss minta artikan. Apakah kalian semua sudah mengartikan? Oke. First, this is a water cycle. Apa artinya water cycle? Siklus air. Kemudian ada evaporation. Apa itu evaporation? Penguapan. Yang belum boleh ditulis. Terus ada juga artinya di sini condensation, artinya kondensasi atau pengembunan, dan yang terakhir ada precipitation atau artinya pengendapan. Oke, terima kasih yang sudah dijawab dan yang sudah mengerjakan tugasnya. Selanjutnya kita akan lihat water on earth, air yang ada di bumi. Nih kita lihat semuanya. Kemarin juga sudah kalian baca bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya hujan atau air ya, water cycle. Nah, di sini kemarin sudah dibacakan ya bagaimana cara-caranya, prosesnya. Nah, setelah itu kalian sudah memindahkan juga nih. First, nih kalian bisa pindahkan yang ini nih. First, you might find the water particle crashing on the beach as part of an ocean wave. Kemudian nextnya yang ini ya, you might find in the drifting in the sky as a part of clouds. Dari air yang ada di pantai atau ada di danau atau ada di ocean, laut, kemudian dia waternya menjadi apa ini? Waternya diserap menjadi panas ya. Jadi air yang kepanasan kemudian dia akan menguap, penguapan, evaporasi. Nah, di sini proses evaporasinya membentuk awan. Setelah itu awan akan kembali menggumpal dan terjadilah proses hujan. Make floods down as snow atau as water. Di sini adalah water on earth. Nah, setelah itu kalian juga sudah di give the numbernya. Berarti yang pertama itu adalah proses air yang ada di beach. Kemudian yang kedua itu pada proses tersebut ada proses penguapan dan terjadi awan. Di sini kita labeli nomor 2. Dan yang terakhir terjadilah salju atau air yang ada di bumi. Oke, sudah Miss bahas halaman 65. Selanjutnya kita akan lanjut ke halaman 66. Read and label in the stage in the water cycle. Nah, water cycle tadi sudah Miss Isna jelaskan. Prosesnya yaitu the movement of water from earth's surface into the air and back against is the water cycle. Jadi pergerakan air yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi kemudian menjadi air lagi, itu disebut water cycle. Water cycle is important because it gives
Earth a constant supply of fresh water. Jadi siklus air atau siklus hujan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena kita sangat membutuhkan air. Air kan banyak kegunaannya. Next, most of the earth water is salty ocean water that you cannot drink. Kecuali air laut yang tidak bisa diminum. Water changes from or state as it moves through the water cycle. After water moves through the stage of water cycle, the cycle begins again. Nah, setelah ada proses water cycle ini terjadi lagi, mulai dari yang tadi ya contohnya ya. Ketika ada panas, kemudian ada airnya itu menguap. Setelah menguap, terjadi kumpalan-kumpalan awan dan terjadilah proses hujan. Sekarang kita lihat nih. The sun warm causes on water earth surface to the evaporation. Berarti di sini kita boleh tuliskan apa proses apa? Evaporation atau penguapan. Evaporation. Tulis sama kalian juga ya. Terus setelah itu, setelah evaporation di sini terjadinya pengumpalan awan. Nah, pengumpalan awan itu disebut apa? Condensation. Nah, setelah pengendapan awan terjadi apa di sini? Pengendapan ini mendung ya, maksudnya pengumpalan awan yang hitam. Nah, water particle in the clouds join together. Nah, di sini ada partikel-partikel air yang ada di dalam awan. Di sini namanya precipitation. And the last, kemudian yang terakhir di sini ada gambar apa? Some precipitation seeps into the ground. Penyimpanan air itu ada yang ada di bumi, contohnya yang ada di ocean, lakes atau stream, yang ada di aliran air, sungai, danau atau laut. Nah, ini namanya penyimpanan air atau kita tuliskan storage. Oke, jadi tadi proses pembentukan air atau siklus hujan ya, water cycle itu mulai dari evaporation, terus condensation, precipitation, and then the last is storage. Okay, now we are continue to the next page. This is page 67. Semuanya sudah 67. Okay, lesson 2. How do we describe feature of the earth's surface? Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana siklus air. Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tentang how to describe bagaimana feature of the earth's surface. Bagaimana bentuk permukaan bumi. Before we are continue, we are translate firstly the keyword. Keywordnya ya, artikan bersama-sama, ditulis. Landforms itu artinya penampakan bumi. Penampakan bumi boleh. Terus bentang alam juga boleh. Penampakan bumi ya. Kemudian landslide. Landslide itu artinya sama dengan tanah longsor. Tanah longsor, kasih tulis sama dengan tanah longsor. Kalian tulis sendiri. And then volcano itu sama dengan gunung berapi. Lava itu sama dengan larva ya. Larva yang dari pegunungan. Earthquake itu sama dengan gempa bumi. Dan yang terakhir ada faults itu artinya patahan yang ada di permukaan bumi ya. Misalnya patahan batu-batu. Nah, itu namanya patahan faults. Boleh juga artinya lempengan ya. Oke, setelah itu kita akan ke teks berjudul landforms, penampakan bumi. Nah, the outer surface of earth is a layer of rock called the crust. Crust itu kerak bumi ya. Kalau misalnya kita melihat dari penampakan bumi dari globe itu terdapat kerak-kerak
covers all of Earth. Jadi di situ menggambarkan penampakan atau kenampakan bumi. Nah, di situ ada apa kerak-keraknya? The crust can have different shapes such as mountain, hills, and valley. Jadi di situ penampakannya ada banyak. Contohnya ada pegunungan, bukit-bukit, bukit yang tinggi dan bukit yang rendah. Its shape is example of landform. Contohnya yaitu landform. Landform itu bentang alamnya. Nah, bentang alam adalah a solid feature of earth crust. Bentuk dari permukaan kerak bumi. Nah, itu adalah landforms ya. Nah, landform are constantly changing. Nah, landform ini, permukaan bumi ini bisa berubah-ubah. Berubahnya seperti apa? Some change happen quickly. Some change kadang-kadang juga berubah dengan cepat. Contohnya, for example, during landscape, rock and dirt move rapidly down a slope. Contohnya bagaimana perubahannya? Contohnya bila terjadi tanah longsor, bebatuan yang bergerak ke bawah, atau masih banyak lagi yang mempengaruhi pergerakan atau perubahan dari landform tersebut. And then other change happen slowly. Tapi perubahannya terjadinya secara pelan-pelan. Mountains can millions of years to form. Jadi gunung itu untuk berubah membutuhkan beribu-ribu tahun untuk menjadi bentuk yang lainnya, untuk berubah bentuk ya dari permukaan bumi. Nah, ini contohnya. This is landform is called monoliths. Ini adalah contoh kenampakan dari permukaan bumi atau kenampakan bumi, bentang alamnya. And then we are continue to the next text with the title Bodies of Water. Before it, read and circle C for true or F for false. With a partner corrects the false statement. Okay. Bodies of water. Jadi bagian-bagian air. Bodies of water are another type of feature found on Earth's surface. Moving water is one of many force that can shape landform. Nah, jadi bagian yang ada di air itu juga ada yang ada di permukaan bumi ya, bagian-bagian airnya ya. Contohnya apa saja? Nanti kita akan lihat. Sungai dapat berubah bentuk. Kenapa? Karena alirannya bisa ocean waves breaks apart rocks and move sands. Jadi karena pergerakan airnya, contohnya nih ocean waves, ombaknya dapat menghancurkan batu dan beberapa pasir. Nah, proses ini disebut proses atau bisa disebut dengan earth crust atau tadi apa? Bagian dari kerak bumi. Nah, nomor 1 kita lihat nih. River, mountains, and oceans are bodies of water. This is true or false? We are circle false. Why? Because this is any mountain. Mountains kan itu daratan ya, bukan in the water. Okay, next. Moving water cannot change earth's surface. Betul atau salah? Betul, karena pergerakan air itu dapat merubah permukaan bumi ya. Nih, betul. River and ocean waves can break apart rocks. Nah, sungai dapat merubah bentuk dari batu, betul tidak? Ya, betul ya. Nih, flowing river deposit sediment on their banks. Ini juga ocean waves breaks apart rocks. Jadi kita tulisnya true. Oke, jika sudah kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, this is read the caption with a partner, list the feature that's not landforms. Feature on Earth's surface. Nah, jadi di sini adalah bentuk-bentuk dari permukaan bumi. Ada glacier, valleys, volcano, mountains, hills, coast,
plateau, ocean, lake, river, and plains. Kalian nanti bisa, you can read the text firstly ya. Kalian bisa membaca teksnya atau pengertiannya sendiri ya. Apa itu glacier, valley. Nah, nanti kalian bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melihat bagian mana saja yang termasuk permukaan bumi, yang bukan termasuk permukaan bumi, yaitu yang not landforms ya. Tadi itu landform itu bentang alam atau penampakan bumi. Contohnya banyak. Yang bukan yaitu volcano. Kita tulis volcano. Kemudian coast yang bukan termasuk bentang alam ya. Coast yang bukan termasuk penampakan bumi. Lake and plains, 4 saja. Nah, di sini ada volcano, coast, lake, and plains. Volcano itu apa, Miss? Gunung berapi. Terus tepian pantai, danau, dan ada plains. Flat area itu plains. Nah, kemudian setelah kalian membaca dan mengisinya, kita akan lanjut ke halaman 69. Semuanya dilihat halaman 69. Halaman 69, rapid change to the air surface. Jadi, perubahan pada permukaan bumi. Read and number the event number 1 until number 4 to show the sequence of a volcano erupting. Kita akan memberi nomor dari nomor 1 sampai nomor 4 tentang proses terjadinya volcano. Volcano itu gunung berapi. Volcano begins in the layer below earth crust called mantle. Here melt rocks called magma form. First, magma collect in the pockets called a magma chamber. Nah, magma chamber itu berarti yang pertama ya. Magma chamber berarti this is number 1. And then next, magma push up through weak spot in the crust. Magma. Nah, dia kemudian menjadi spot-spot kecil ya, spot-spot yang ada muncul ke atas. Nah, ini namanya upward, ke atas. Kemudian selanjutnya then magma erupt through a bowl-shaped crater. Kemudian dia membentuk lava. Berarti di sini ya lava nih. Dia membentuk lava terlebih dahulu. Berarti di sini nomor 3. And then the last is magma that flow on into earth's surface is called lava. Finally the lava cools and harden forming indigenous rocks. Kemudian lavanya membasahi bebatuan atau membasahi daratan dan batu-batu yang ada di bawahnya. Nah, ini magma yang panas mengalir dari gunung tersebut. Number 1, 2, 3, and 4. This is about volcano. And then this is any text about earthquakes atau gempa bumi. Nah, gempa bumi itu apa sih? Nih gempa bumi itu. Earth crust is broken into the large pieces that move. Most of time this piece more very slowly, but sometimes they can shift suddenly. Nah, jadi gempa bumi itu mungkin terjadi sangat slowly, sangat pelan, tetapi itu dapat tiba-tiba berubah menjadi besar. The sudden shift can make the ground shake, dapat mengguncangkan bumi, mengguncangkan tanah ya. This shaking is an earthquake. Most earthquakes happen along faults or like a crack in the crust. An earthquake shaking can make new cracks appear in the earth's surface. It can also cause landslide. Bisa juga menimbulkan tanah longsor saking guncangannya semakin besar. Nah, ini adalah contoh earthquake-nya ya, yang sangat besar. Oke, volcano sudah, earthquake sudah kita bahas. Kita akan lanjut ke halaman 70, yaitu tentang lesson 3, what are watering and erosion. Watering and erosion. Apa sih itu watering and erosion? Before it, we are translate keywordnya. Watering itu artinya pelapukan. Tulis ya sama kalian ya. Kemudian ada lagi di situ erosi atau pengikisan. Terus ada juga mud flow itu banjir bandang.
banjir bandang ya. And then the last rock slide itu artinya tanah longsor. Tulis ya sama kalian, tanah longsor. Nah, weathering by plants, pelapukan oleh tanaman atau tumbuhan. Bagaimana bisa terjadi? Bisa karena ada beberapa proses. Nih, kita akan baca. Landform are solid feature formed on Earth's surface, such as mountain and valley. Landform change constantly for this to happen. Rock is the landform must first break apart. Weathering is any process that break rocks into smaller pieces. Nah, jadi pengikisan pelapukan itu contohnya prosesnya yaitu pada batu yang berubah menjadi lebih kecil atau bisa memisahkan batu tersebut ya. Weathering can be very slow. Nah, proses pelapukan ini terjadi sangat lambat. Some change might take centuries, mungkin beribu-ribu tahun, berabad-abad ya. Others may take less than a year. Weathering goes on the all time, tetapi terjadinya setiap waktu, all time, sepanjang masa, sepanjang waktu. Plants sometimes cause weatherings. Tumbuhan kadang-kadang bisa menyebabkan weathering, pelapukan. Their roots can grow into cracks in the rocks. As the roots get bigger, they can split and break up the rocks. Nah, bagaimana tumbuhan mempengaruhi pelapukan? Contohnya nih, ada roots atau ada akar yang tumbuh pada cracks, pada lapisan-lapisan batu. Kemudian akar itu menjadi besar dan memisahkan pelapukan batu tersebut. Jadi tumbuhan juga bisa mempengaruhi weathering, pelapukan. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini ada kata roots, landform, and weathering. Oke. Valley number 1, we are fill in the blank together. Valleys, hills, and mountains are example of landform. Number 2, titik-titik takes place when rocks are broken down into smaller parts. Titik-titik takes place. Apa di situ? Yes, weathering atau pelapukan ya, pelapukan. Selanjutnya, when the titik-titik of a tree gets bigger and stronger, when the roots. Oke. Kita sudah sampai until lesson 3, page 70. Okay. I think enough for today. And for your dati, please tolong kerjakan tugasnya pada halaman 71 ya. Halaman 71 bisa dibaca. Tadi kan Miss Isna sudah jelaskan weathering, pelapukan oleh tanaman. Kalian baca pelapukan oleh water atau oleh air, and then erosion by water. Kalian baca halaman 71 kemudian dikerjakan tugasnya ya. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda yang solih-solihah. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.